Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurani Alek. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Pak Agus Salim. Nah, di mana pertanyaan pertama itu mengenai tentang contoh sifat produk yang sifatnya elastis karena faktor barang pengganti, karena pentingnya, karena mahal atau murahnya, daya tahan dan waktu. Nah, sebelumnya kita harus ketahui bahwa elastis merupakan seberapa besar responsif masyarakat terhadap perubahan harga. Nah, misalnya elastis karena faktor substitusi atau barang pengganti. Nah, contohnya emas atau berlian. Nah, kita perhatikan jika emas atau berlian ini mengalami kenaikan yang sangat meningkat, maka respon terhadap masyarakat juga itu akan meningkat. Nah, biasanya mereka akan beralih ke barang substitusi atau pengganti dan menggunakan emas imitasi. Nah, kemudian elastis karena faktor penting tidaknya suatu produk. Nah, contohnya obat. Nah, biasanya jika obat mengalami perubahan harga, masyarakat biasanya tidak memiliki respon yang terlalu tinggi terhadap perubahan harga, karena berapapun harga dari obat itu tidak tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran, karena permintaannya itu tergantung dengan dosis orang sakit. Nah, tidak mungkin juga orang sakit itu terus menerus mengonsumsi obat. Nah, itu ditakutkan orang itu akan mengalami overdosis. Nah, kemudian elastisitas karena faktor mahal. Nah, contohnya barang elektronik, misalnya TV. Nah, jika TV mengalami perubahan harga atau mengalami kenaikan harga, masyarakat biasanya mengalami responsif sejalan dengan perubahan harga. Nah, konsumen biasanya menunda pembelian. Dia akan menunggu turunnya harga TV tersebut. Nah, kemudian elastis karena faktor tahan lama. Nah, contohnya perhiasan. Nah, ini merupakan contoh produk tahan lama. Nah, biasanya masyarakat, terutama masyarakat Bugis. Nah, kita ketahui masyarakat Bugis ini sangat identik dengan emas. Nah, biasanya orang Bugis ini sangat mengedepankan untuk membeli emas dan perhiasan, nah, dibanding barang yang tidak tahan lama. Nah, karena mereka ketahui bahwa emas ini bisa saja ia akan menjual kembali, diinvestasikan atau dijual kembali. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan nomor 2. Nah, di mana berbunyi jelaskan sifat elastis penawaran seperti perfect elastis atau elastis sempurna, elastis relatif, inelastis, dan tidak elastis sempurna. Nah, elastis sempurna adalah berapapun jumlah barang yang diminta atau ditawarkan berubah, maka harga barangnya itu cenderung tetap. Contohnya bumbu dapur, misalnya masako. Nah, berapapun jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, biasanya harga dari masako ini tetap atau tidak berubah. Nah, kemudian elastis relatif, yaitu relatif persentase perubahan kuantitas yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga. Nah, dalam kasus ini konsumen cenderung sensitif terhadap perubahan harga. Contohnya ilustrasi. Jika suatu barang mengalami kenaikan harga 5%, maka permintaan akan menurun melewati persentase harga tadi. Nah, contohnya karena ketika emas ini mengalami kenaikan, maka secara umum masyarakat akan menunda pembeliannya. Nah, kemudian untuk inelastis, artinya ketika harganya berubah, ia tidak begitu responsif terhadap perubahan harga. Nah, contohnya kebutuhan pokok, misalnya beras. Nah, ketika beras ini mengalami kenaikan harga, masyarakat pasti tidak terlalu memperdulikan, karena kita tetap membutuhkan. Nah, kemudian inelastis sempurna, yaitu elastisitasnya sama dengan 0. Artinya berapapun harga dari barang tersebut,
maka permintaan dan penawaran tidak akan berubah. Contohnya obat, bisa kita lihat mau harganya naik atau turun, permintaan akan tetap dan tidak berubah, karena permintaan itu tergantung dari dosis orang sakit. Tidak mungkin juga orang selalu keseringan mengonsumsi obat, nanti ujung-ujungnya nanti overdosis. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan contoh 2 produk yang mewakili jenis pasar yang telah Anda pelajari. Nah, seperti saya mengambil contoh pasar monopolistik dan juga oligopoli. Nah, pasar monopolistik itu jenis pasar ini juga sering kali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu produk, namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. Nah, monopolistik dapat disebut juga sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Maksudnya yaitu pasar yang tidak terorganisir secara baik. Nah, contohnya seperti sampo. Nah, tidak mungkin kita ketahui bahwa banyak sekali banyak sekali yang memproduksi sampo. Nah, tapi tidak konsumen juga akan membeli produk itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tidak mungkin orang yang kebutuhannya itu rambutnya rontok tidak mungkin membeli sampo yang untuk menghilangkan ketombe. Nah, kemudian pasar oligopoli. Nah, jenis pasar ini di mana penjualnya sedikit sedangkan pembelinya banyak. Nah, misalnya seperti perusahaan rokok dan perusahaan telekomunikasi. Nah, kita beralih kepada pertanyaan yang keempat. Nah, di mana soalnya berbunyi jelaskan contoh dari jenis-jenis biaya yang telah Anda pelajari. Nah, ada 4 jenis biaya. Nah, yaitu biaya tetap atau yang bersifat pasti. Nah, artinya di sini jumlah pengeluaran tidak akan mengalami perubahan walaupun kapasitas produksi barang mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, biaya tetap tidak akan mengalami pembengkakan dan punya nominal yang sama yang harus dikeluarkan. Nah, adapun contohnya seperti biaya tetap yaitu biaya sewa pabrik. Nah, kemudian biaya variabel. Nah, biaya variabel sangat tergantung pada output perusahaan. Jika produksi barang meningkat, maka biaya pun akan bertambah. Begitu pula sebaliknya. Nah, jenis ini hanya dibutuhkan saat proses produksi sedang berlangsung, seperti biaya bahan baku. Nah, kemudian biaya marginal. Nah, biaya marginal ini merupakan penurunan atau peningkatan dari total biaya suatu perusahaan. Nah, biasanya hal ini terjadi karena ada penambahan atau pengurangan suatu unit produk tambahan. Nah, contohnya contoh biaya marginal bisa saja mengalami penurunan apabila volume produksi meningkat. Nah, kita beralih kepada biaya overhead. Nah, biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi di bisnis tersebut. Contohnya tagihan listrik, air, dan telepon. Nah, adapun biaya. Nah, di mana biaya overhead ini terbagi lagi menjadi 3 jenis. Nah, ada biaya overhead tetap, overhead variabel, ada overhead semi variabel. Nah, biaya overhead tetap atau fixed overhead cost adalah overhead yang jumlahnya tidak berubah-ubah tiap kali pembayaran. Contohnya biaya overhead tetap seperti biaya sewa atau aset non produksi. Nah, kemudian biaya overhead variabel. Nah, biaya overhead variabel yaitu overhead dengan jumlah yang berubah-ubah atau menyesuaikan intensitas aktivitas perusahaan.
Contoh biaya overhead variabel, misalnya biaya periklanan, biaya bonus atau komisi, atau pembayaran jasa agensi, alat tulis kantor, tinta atau fotokopi dan sebagainya. Nah, kemudian kita beralih kepada pertanyaan yang kelima. Dari 4 jenis pasar yang Anda pelajari, apakah sifatnya permanen atau tidak berubah lagi? Nah, bagi saya itu di mana sifatnya itu tetap atau permanen. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di mana produsen dan konsumen atau pedagang atau pembeli ini dia akan melaksanakan aktivitas yang namanya tukar menukar antar barang dan jasa yang telah diproduksi produsen dan konsumen yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Nah, di mana juga keempat pasar tersebut, di mana para produsen dan konsumen bertemu langsung. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Pak Agus Salim. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.